Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Rezeki Masukrana. Di sini saya akan membahas apa itu pajak. Yang pertama, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 2008 pasal 1 mendefinisikan pajak penghasilan adalah pajak penghasilan atau PPh yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Setelah itu ada Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1 dan 1A serta Pasal 2 Ayat 2, 3, 4, dan 5 menjelaskan bahwa subjek PPh yaitu 1. Orang pribadi atau dalam kurungnya OP meliputi yang pertama yaitu yang A, OP dalam negeri yaitu OP yang bertempat tinggal berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, OP luar negeri yaitu OP yang tidak bertempat tinggal ataupun berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dan 12 bulan. Yang kedua ada yang disebut badan, yakni meliputi yang pertama didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dalam badan pemerintah. Yang kedua badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia, menerima atau memperoleh penghasilan dan Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Yang ketiga ada warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan bersifat menggantikan yang berhak. Yang ketiga yakni Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 3 menjelaskan bahwa yang tidak termasuk subjek PPh yaitu 1. Kantor perwakilan negara asing, 2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang yang diperbantukan yang bekerjasama dengan bertempat tinggal bersama mereka. Nomor 3, organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan Menkeu ataupun Menteri Keuangan. Dan yang keempat, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional. Ada lagi peraturan pajak penghasilan di Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1 menjelaskan bahwa yang termasuk objek PPh yaitu penggantian atau imbalan berkenan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nomor 2, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang berikutnya adalah laba usaha. Keuntungan yang berikut lagi nomor 4, ada keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima, penerimaan kembali ke pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Nomor 6, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang. Yang ketujuh, dividen dengan nama dari dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi pada pemegang POLS dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Berikutnya, nomor 8 ada royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Setelah itu yang 9, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Setelah itu ada lagi penerimaan atau perolehan bayaran berkala. Yang 11, keuntungan karena pembebasan uang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Yang ke-13, selisih lebih karena penilaian kembali aktif.
Yang ke-14 ada yakni premi asuransi. Yang ke-15 iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ke-16 tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Sementara yang 17 ada yakni penghasilan dari usaha berbasis syariah. Yang ke-18 imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dan yang terakhir surplus Bank Indonesia. Sementara dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 3 menjelaskan bahwa tidak termasuk objek PPh, yaitu satu bantuan atau sumbangan zakat yang diterima oleh badan lembaga amal zakat yang disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui Indonesia, yang diterima di lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan maksud saya dari yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak yang ketentuannya diatur atau berdasarkan peraturan pemerintah. Yang selanjutnya, harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah garis keturunan lurus derajat badan keagamaan, badan pemerintah sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau PMK sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan dan penguasaan di antara pihak tersebut. Yang ketiga, warisan. Warisan yang berupa seperti harta, misalkan ada seorang yang sudah tiada mewariskan haknya ke anak. Setelah itu ada harta termasuk setoran tunai sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Yang kelima, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natural atau kenikmatan dari pemerintah kecuali yang diberikan oleh PP yang dikarenakan pajak secara final atau WP dengan nama perhitungan atau biasa disebut profit. Yang selanjutnya dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PP dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Selanjutnya ada PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk sehubungan pekerjaan atau jabatan jasa dan di kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak di luar negeri. Pemotong pajak penghasilan pasal 21 yaitu yang pertama pemberi kerja, setelah itu adalah bendahara atau pemegang kas pemerintah, dana pensiun, dan maksud saya badan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain. Yang keempat adalah orang-orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas serta yang melakukan pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa. Yang terakhir ada penyelenggara kegiatan. Sementara di tarif baru PPh, UP berdasarkan upah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 ada yaitu penghasilan pajak dan tarif pajak. Jika penghasilan sampai 60 juta rupiah, maka dia akan dikenakan tarif pajak 5%. Sedangkan jika di atas 60 juta sampai 260 juta, maka tarif pajaknya akan dikenakan
15%. Ada lagi jika di atas 250 juta sampai 500 juta rupiah akan dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Ada lagi jika tarif di atas 500 juta ataupun sampai dengan 5 miliar, maka tarif pajaknya akan dikenakan 30%. Dan yang terakhir, apabila di atas 5 miliar, tarif pajaknya maka akan dikenakan 35%.